Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini kita melakukan kajian tentang tasawuf ya, tasawuf falsafi. Membaca salah satu kitab guru saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot Sami, salah satu mahasiswa Indonesia yang menyelesaikan studi tentang istiqah di Ummul Qura. Jadi di Mekah itu ada jamiah namanya Ummul Qura. Ummul Qura, ya, itu nama sebuah perguruan tinggi. Ada di Jullah dan di Tariqah, ada di Alisia. Itu di depannya masjid sana ada namanya jamiah Ummul Qura di Tariqah. Itu perguruan sendiri, laki-laki sendiri. Ya. Saya akhirnya adalah satu mahasiswa yang mengambil produk studi tentang tasawuf ya. Tapi tasawufnya adalah tasawuf falsafi. Jadi tasawuf itu ada beberapa ulama yang membedakan, mengelompokkan. Ada namanya tasawuf akhlaki ya. Ada yang bagi dua, ada tasawuf falsafi dan tasawuf sunni. Ada yang mengelompokkan tasawuf akhlaki, ada tasawuf studi dan tasawuf amali. Kita ada kapling-kapling daripada tasawuf di kalangan para ulama. Mas Said tadi ini adalah disertasinya tentang silatullah di tasawuf al-falsafi. Jadi relasi antara Allah dengan alam semesta dalam pandangan tasawuf falsafi. Ya. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan orang mempelajari tasawuf falsafi, ya, karena berbahaya. Ya. Karena berbahaya. Ya. Ada yang membolehkan kalau tasawuf sunni. Tasawuf sunni itu adalah representasi daripada Imam Al-Ghazali. Ya. Tasawuf sunni. Ya. Tasawuf falsafi ada yang ulama yang tidak membolehkan. Banyak kita yang bicara tentang tasawuf. Seperti misalnya Dr. Isadillahi dari Dohir Hirotahid Tasawuf. Ya. Saya banyak beberapa kita bicara tasawuf. Al-Ghazali itu adalah representasi daripada tasawuf sunni ya. Dan ternyata bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa saya punya kitab tentang tahqiq ya. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin di mana hadis-hadisnya itu ditahqiq. Jadi diteliti oleh para ulama. Ternyata di sana banyak beberapa hadis yang isinya adalah ada yang logik, bahkan ada yang dikatakan maudhu di dalam kajian hadis. Kenapa? Ya karena memang kalau kita lihat biografi Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali mempelajari hadis itu ketika saya baca dalam manaqib beliau itu usia sekitar 50 tahun dan Al-Ghazali meninggal 54 tahun. Jadi belajar hadis sudah dalam usia yang sudah rentang, sepuh. 54. Abu Ghazali itu umurnya nggak panjang, hanya 50 tahun, 54 tahun. Bahkan di taktiknya kitab Al-Wasi Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali punya salah satu kitab fikih namanya Al-Wasi. Taktik oleh seorang mahasiswa. Saya baca biografinya itu. Ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin itu, dia dalam sebuah pengembaraan. Jadi dalam sebuah perjalanan pengembaraan. Dari Madinah ke Mekah, kemudian ke mana? Ke Baitul Maqdis, ya. Bahkan sampai ke mana? Ke Damaskus, Damaskus. Ya. Itu Al-Ghazali dalam pengembaraan. Dia mengalami semacam karena memang dia seorang filosof, ya, seorang guru besar di bidang filsafat, mengalami semacam kegalauan. Ya. Bahkan di dalam bukunya itu disebutkan bahwa Al-Ghazali pernah sakit ya, katakan stroke ya. Dan para dokter pun sudah angkat tangan tidak mungkin itu disembuhkan. Tetapi dengan kekuatan spiritual, bahwa penyakit yang tadi itu ya, sangat abdul, itu organ tubuhnya sudah lumpuh. Tapi dengan pengobatan spiritual itu bisa sembuh Al-Ghazali. Itu adalah contoh representasi daripada tasawuf sunni. Baik, nanti kita banyak bicara tentang dunia sofistik.
ada seorang ulama namanya, seorang penulis buku, saya kemarin kalau saya print tentang al-hayat ar-ruhiyah, kehidupan spiritual. Jadi tasawuf itu boleh juga disebut, ada ulama yang menyebutkan dengan kehidupan spiritual, al-hayat ar-ruhiyah. Dr. Abdul Halim, seorang penulis dari Mesir. Ya, kalau di dalam pondok itu ada yang kitab al-hikam. Al-hikam ini disarai, ditulis oleh Ibnu al-Askandari, itu disarai oleh saya kemarin juga bisa print al-Askandari. Ya. Itu adalah salah satu kitab referensi utama dalam dunia kajian tasawuf di pesantren. Al-Hikam, bahasanya sulit. Nah, kalau kita baca syarahnya itu lebih enak. Ya. Kemudian banyak kita lihat tasawuf. Al-Fikru as-Sufi, ada itu. As-Sufiyah, tasawuf as-Sufiyah ada juga. Ada lagi alaqatut tasawuf wa tasawuf, relasi antara Syiah dengan tasawuf. Makanya Gus Dur itu mengatakan Syiah ini sebenarnya adalah Ekobus. Mengagetkan. Jadi Syiah itu ada semacam korelasi dengan ajaran-ajaran katakanlah Ahlu Sunnah ya, dalam konteks amaliyahnya hampir sama dengan itu. Cuma ada beberapa perbedaan doktrin yang berbeda. Tapi ada mahasiswa, saya punya kitabnya macam-macam. Alat untuk tasayyuh wa tasawuf. Jadi relasi antara ajaran-ajaran Syiah dengan ajaran-ajaran Sufistik. Baik, kita bacakan di dalam pengantar di nomor 1 dikatakan tabhidun. Tabhid itu adalah pendahuluan. Kalau bahasa atau tiang itu tabhid. Ya. Bahasa Inggrisnya apa itu? Introduction, pendahuluan. Ya. Maka itu anak dirasa tasawuf, khosotan atas soal al-falsafi tahjad ila waqtin kami. Pak saya tadi menulis mengatakan saya meyakini, apa gitu aku meyakini anak dirasa tasawuf, sesungguhnya studi tasawuf, di belajar tasawuf itu khosotan utamanya atas soal al-falsafi. Tasawuf yang bicara tasawuf di bidang falsafi ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa komentar tasawuf ada tasawuf sunni, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf amali, ada tasawuf tabi'i ya. Menurut Pak Said lagi bahwa tasawuf falsafi ini takhaju ila waqtin kamil, membutuhkan semacam pemahaman yang komprehensif. Jadi pemahaman yang komprehensif. Wanadratan sofiyatan wakamilatan, dan membutuhkan semacam nadroh, pemikiran, pandangan atau perspektif yang benar, pemikiran yang benar, wakamilatan yang sempurna, minal baqis al-aqidah al-islamiyah, dari orang-orang yang melakukan kajian tentang akidah Islam. Digelari manhaj mustaqim melalui manhaj mustaqim, manhaj yang benar, yang lurus di Kitabil Aziz, dari kitab Al-Quran, Sunnatin Nabawiyah. Kenapa dikatakan bahwa studi tasawuf, karena tasawuf falsafi itu adalah membutuhkan suatu pemahaman yang paripurna ya. Dimana tasawuf falsafi, karena tasawuf falsafi itu minfirotin, membingungkan. Ada ajaran-ajaran bagaimana al-halal ya, Widatul Wujud ya. Itu juga ajaran-ajaran yang oleh para ulama diperdebatkan. Minfiratin, dari hal yang membingungkan, batirafin, dan membuat orang jadi bimbang. Ya, makanya kalau kuliah di Fakultas Usuluddin, ada di Usuluddin ada jurusan akidah filsafat. Kadang-kadang orang-orang yang jurusan filsafat kadang-kadang kadang-kadang nggak sholat ya. Ya, saya punya dosen dulu namanya Pak Hasan. Ya. Jadi karena orang, makanya filsafat itu kadang-kadang jadi filsafat tadi ya. Makanya tasawuf falsafi itu ya ada yang tidak membolehkan. Makanya kata Pak Said,
Dinamik tasawuf falsafi karena bicara tasawuf falsafah. Tasawuf falsafi itu adalah minfirot yang membingungkan. Waktirot dan buat orang jadi bimbang, ragu-ragu. Ya. Kita lihat di dalam sejarah itu ada namanya Al-Hallaj yang dibunuh, dipenggal bunuhnya. Ya. Karena dia mengatakan Allah, saya adalah Allah. Yang punya teori namanya sebagai Wahdatul Wujud. Al-Akhir Wahdatul Wujud. Ya memang sulit dipertemukan antara tasawuf dengan syariat, nggak bisa ketemu. Ibarat apa air dengan minyak. Di dalam cerita film itu ada cerita film tentang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu, ya sampai lihat. Jadi dia adalah kakak akbar ibunya, itu membangun ini kali. Ya, karena dia membangun ini kali sampai di apa? Ditumbuhi rumput ya. Karena ditumbuhi rumput atau ragil awal ini. Ya, ragil. Nah ini kalau kita lihat dari kacamata syariat nggak akan ketemu ini. Nggak apa salat nih. Terus mana nih sekian bulan sampai dia berbulan-bulan. Ya. Sampai berbulan-bulan sama dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bukan cerita fiktif Ashabul Kahfi ini. Maka Allah sampai membuat surat namanya Al-Kahfi. Di dalam salah satu ayat disebutkan salah satu penyakit berbeda Islam 300. Ada yang mengatakan 350 tahun, ada 308 tahun. Waktu soleh menjadi tua. Kalau 100 lebih tahun, 300 sekian tahun. Ini kan nggak ada sunnah, maka tidak semuanya Islam itu adalah dilihat dalam perspektif dan rasional. Ya. Masuk akal. Ya, setelah beliau keluar dari uang dan dia masih punya kepingan uang, ternyata uangnya telah dibelanjakan, orang sudah gak laku dalam ditanya. Saya bilang kita Ashabul Kahfi. Islam buat Masih ada buku itu tulis orang saya dari Mekah. Ya. Jadi tidak semua hidup itu dirasionalkan. Ada hal yang tidak rasional. Ya. Dan kita pernah ngaji Aqidatul Awam. Ya. Saya pernah di musola ini ngaji kitab Aqidatul Awam. Syarah Aqidatul Awam. Syarah Aqidatul Awam ini adalah ditulis oleh Syekh Ahmad Marzuki. Syekh Ahmad Marzuki ini dalam mimpinya mimpi ketemu Nabi. Allah beliau dia mensarai kitab Aqidatul Awam. Ya. Mimpi ketemu Nabi, suruh mensarai kitabnya Sayyid Ali Al-Maliki beliau. Ya. Yang pernah kita pelajari di sini. Ya. Jadi dia didikte oleh Rasulullah untuk mensarai kitab itu. Subhanallah. Jadi mungkin orang-orang sudah auliya ilah ya. Itu mungkin rohnya bisa ketemu. Ya. Orang kalau dia ketemu Nabi itu dengan roh dia bisa ketemu. Karena apa? Karena Rasulullah itu orang tidak bisa mimpi hayalan tidak. Karena syaitan ada sama selalu. Termasuk orang saya ceritakan, saya jelaskan dulu di dalam ajaran Thariqah Tijaniyah. Jadi Syekh At-Tijani itu wirid-wiridnya adalah dengan menggunakan mimpi ketemu Nabi kemudian diberi semacam ijazah Allah wirid-wiridan yang langsung diajar oleh Rasulullah. Saya lagi Munawwar ya. Kalau sampai baca di YouTube itu Said Agil Husain Al-Munawwar, dia adalah perjalanan Sayyid Agil Husain Al-Munawwar. Beliau itu kalau ingin melihat bahwa hadis itu adalah untuk mengukur validitas kesokan sebuah hadis itu dia lakukan tawasul pada Nabi.
Ya, mungkin kalau dipikir secara logika nggak masuk akal. Ya, itu adalah falsafi. Ya. Jadi para wali-wali itu juga ada beberapa cerita yang memang kadang-kadang mungkin nggak bisa dirasionalkan. Seperti di Lamongan tuh ada gua Maharani di WBL, di mobil tuh. Kalau orang mau wisata ke sana ada. Orang katanya gua Maharani adalah pertemuannya para wali songo. Jadi kalau mengadakan meeting gitu, saiki mau zoom gitu, itu di sana gitu. Katanya itu ya bisa terjadi di Gua Maharani di Lamongan. Dan Indonesia karena kepiawaian kehebatan para wali songo itu Islam menjadi hebat, menjadi tersebar di seluruh beberapa daerah di Indonesia itu, misalnya daerah tertentu itu karena kepiawaian dan kehebatan, kekeramatan daripada para wali. Saya beberapa hari yang lalu itu diberi kiriman oleh guru saya yang ada di Bali. Jadi ada istilahnya wali bitu, ada sejarahnya. Saya kaget juga, wali bitu. Ya. Termasuk yang di Bedugul, dan ada itu wali makam wali siapa. Jadi ternyata bukan hanya wali sosok, wali bitu. Mana yang benar itu belum ada sebuah kajian sejarahnya. Ini adalah tugasnya anak-anak yang kuliah di fakultas apa? Sejarah. Benar nggak itu? Saya punya bukunya. Ada itu fotokopinya. 7 wali itu. Ya. Wali itu di Bali. Ya. Dan pernah ya, para biru-biru travel perjalanan itu ya ada itu bukunya. Kalau Arab. Jadi ternyata bahwa para apa ya? Orang-orang Arab itu punya jasa besar di Indonesia. Habaib-habaib yang besar. Mereka adalah mungkin tujuannya adalah berdakwah. Ya. Berdakwah. Ya. Kalau saya lihat namanya Arab-Arab semua itu. Kalau saya pengen mantan yang kuliah di sejarah itu, saya punya itu kalau mau buku-buku. Ya, kalau dikaji. Makanya disebutkan oleh Pak Said, 5 kita soal falsafi min kiratin wa kiratin. Karena tasawuf falsafi itu adalah membingungkan dan buat orang jadi bingung tentang ajaran-ajaran tadi, kita dulu ya, tentang doktrin tentang manunggaling kaulo lan Gusti. Ya. Dan di Jawa ini banyak sampai sekarang ya. Ajaran manunggaling kaulo Gusti. Ya. Dulu pernah ada namanya aliran kepercayaan. Ya. Bahkan kalau di Banten itu masih ada aliran-aliran yang bukan Islam ya, Islam bukan Islam ya. Banyak paham agama di Indonesia ini yang tidak masuk di dalam KTP. Ya. Nah sekarang yang resmi kan termasuk Konghucu ya. Ada agama yang bakal masuk di itu. Jika kalau ditanya agamanya kosong. Ya. Sekarang di TV itu, kalau di Banten itu, orang-orang di Banten, orang-orang Betawi dan segalanya yang belum diambil sebagai agama resmi. Karena memang agamanya harus punya kitab, ya. Agama harus punya kitab, ya. Kalau punya kitab bagaimana? Ya. Itu adalah agama-agama yang memang dulu ada sebelum Islam datang di Indonesia. Wasababu aturas ad-dahmu. Kenapa mempelajari tasawuf falsafi itu adalah membingungkan dan membuat orang jadi bimbang? Karena faktornya apa? Aturas ad-dahmu. Jadi banyak berbagai macam warisan atau pusaka yang begitu banyak. Literaturnya banyak sekali. Saya lihat di sini nih ya. Literatur disertasinya Pak Said Agil itu saya belum pernah melihat buku ini saya. Sampai langkahnya, apa ya? Hanya 1 2 yang ada. Sekian berapa ratus literatur. Dan memang langka karena memang kajian tasawuf diri saya itu kan nggak begitu. Apa ya, tidak ada, kalau misalnya orang kuliah itu ada namanya prodi tasawuf. Sekarang ada matahari jurusan tasawuf di Blok Kumu. Jadi pemerintah sekarang membuka beberapa semacam perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi. Jadi studi setelah aliyah itu namanya matahari. Jadi lebih spesifikasi materi kajian kita. Ya. Di mana di Banyuwangi ada tasawuf. Kemudian kalau di Situbondo itu masih bagus fikih dan usul fikih.
kemudian di Tabuir itu hadis. Jadi karena dia Hasyim Asy'ari terkenal dengan ahli hadis, dia Hasyim 8 ribuan hadis. Ya, 8 ribuan hadis. Karena kalau ngaji hadis itu, saya punya guru Kiai Syamsuri itu. Kalau ngaji hadis itu sangat langsung ke Bukhari, diberi ijazah, terus. Karena Kiai Syamsuri adalah orang termasuk dulu pernah ngaji sama Kiai Hasyim. Terus diberi sanad ijazah. Diberi ijazah. Jadi sanadnya mutasil langsung sambung pada Al-Bukhari. Ya. Jadi itu dia, maka sekarang dibuka program Ma'had Ali. Ya. Ma'had Ali jadi kajian hadis, ya, spesifikasi. Fokus ke kita, tapi di bidang hadis. Kemudian ada yang tafsir hadis, dari Python mana sekitar 9 atau 10 di Jawa Timur. Bahkan di Sukawono itu di Nurul Qur'an membuka prodi Ma'had Ali dengan prodi hukum tata negara. Ya. Kalau kita 2 kali gitu. Ya, itu prodi yang terakhir. Ya. Tapi fokusnya adalah literatur dalam kajian kita. Ya. Disebutkan wasabab kenapa kalau cerita soal sapi itu adalah membingungkan aturos abdoh. Jadi banyak warisan pusaka. Turos itu adalah beberapa peninggalan karya-karya pemikiran para orang-orang dulu yang bersumber dari bersama dan segalanya. Karena memang tasawuf itu apakah di zaman Rasulullah sudah ada tasawuf atau belum? Ada yang mengatakan di zaman Rasul belum muncul istilah tasawuf. Ada istilah namanya zuhad, nusab, ya. Nanti ada di negara yang lain. Karena faktornya adalah begitu warisan pusaka yang begitu banyak, literatur yang begitu banyak. Di akwal ulama al-muta'addidah dari berbagai macam pendapat ulama yang sangat banyak sekali. Ya, mungkin kalau kita dengar hanya di Indonesia, mungkin Ihya Ulumuddin, kemudian Risalah Qusairiyah, Minhajul Abidin misalnya, Al-Bidayah itu adalah tidak ada tasawuf, ya. Tasawuf yang sunni, ya. Minhajul Abidin, ya. Itu di antaranya, ya. Banyak di luar motor itu, ya. Tasawuf, ya. Makanya Imam Ibnu Ujaibah, ada seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Ujaibah. Ibnu Ujaibah ini adalah seorang mufassir sufi. Saya pernah di juz awal itu, dia punya kitab tafsir namanya Al-Bahrul Madid, ada 10 jilid. Di jilid pertama itu diberi sekilas tentang persoalan tasawuf. Contohnya pakarnya banyak sekali di tahqiqnya, kami di tahqiq. Saya belinya pakai media, Tokopedia, ya, itu di internet ya. Dikirim Ibnu Ujaibah, namanya tafsir Al-Bahrul Madid, ya. Ibnu Ujaibah, ya. Ibnu Ujaibah ini tasawuf itu dia mengatakan namanya ilmul batin. Kalau tadi kan ada mengatakan tasawuf adalah al-hayat ar-ruqiyah, kehidupan spiritual. Istilahnya beda-beda, ilmu batin. Dia mengatakan ilmu ada 2, ilmu batin dan ilmu atau ilmu sirri, ilmu asrar, ilmu syariah, ya. Itu kata Ibnu Ujaibah, ya. Walau bahisin, pendapat para peneliti. Bahisin orang-orang yang mengkaji, orang yang bahas al-mutaliyah beda-beda, ya. Wa iza wajatin nadhar al-mutabayyinah fi dirasati, dan berhadapan dengan berbagai macam pandangan yang berbeda-beda tentang studi tentang masalah tasawuf, ya. Tadi saya katakan itu cerita soal falsafah adalah sambut, ada yang mengatakan ulama mengharamkan mempelajari tasawuf falsafah karena bisa membuat orang jadi sesat. Wadhalika ya anak tasawufah. Kenapa hal itu? Karena tasawuf itu kama qala Dr. Abdul Wahab At-Tizani. Ini Abdul Wahab At-Tizani ini adalah seorang penulis buku namanya Al-Faqhl ila Tasawuf Al-Islam, pengantar tasawuf Islam. Namanya terkenal ini Abdul Wahab At-Tizani, dan kitabnya sudah diterjemahkan. Dalam bahasa Indonesia. Dhahiratun mustarikatun baina diyanatin wa hadaratun mutabayyinah fi usulin mukhtalifah. Dia mengatakan kenapa mempelajari tasawuf itu agak rumit, ya. Karena memang bahwa tasawuf itu adalah dhahiratun, sebuah fenomena
Jadi zahiratun sebuah fenomena mustarikatun yang bukan hanya milik Islam. Jadi di dalam di luar ajaran Islam mereka juga mengenal namanya tasawuf, tapi bukan namanya tasawuf apa istilahnya sufistik lah apa itu ya, masalahnya tasawuf asketis, kalau nggak asketis dia bukan ngajar gitu. Pak Harun Rasyid itu salah satu doktor di bidang tasawuf, filsafat tasawuf asketisme ya. Maka di sini dikatakan dhahiratun mustarikatun baina diyaratin, bahwa sebuah fenomena yang mustarikatun yang bersama-sama baina hadiratin di antara berbagai macam agama wa hadaratin mutabayinatin dan beberapa peradaban. Hadarat peradaban mutabayinatin yang berbeda-beda. Jadi istilah tasawuf bukan hanya milik Islam aja, tapi mungkin istilahnya beda. Kalau di luar Islam namanya asketisme ya. Mutabayin yang berbeda-beda diusuri mukhtalifat yang muncul pada beberapa masa yang berbeda-beda. Kahalati uzdaniyatin khas, seperti keadaan uzdaniyah. Ya, ada mengatakan intuisi. Bahasa asingnya tasawuf adalah intuitif. Maka tasawuf itu ada bicara tentang persoalan hati perasaan. Tadi saya baru menjelaskan bahwa Aurot, ya, wirid-wirid Thariqah At-Tijaniyah itu adalah Syekh At-Tijani diajarkan oleh Rasulullah didikti, jadi beritanya itu ya. Langsung diajarkan Rasulullah ya. Nah ini tidak bisa dirasionalkan, yang tahu hanya yang bersangkutan ya. Nah oleh karena itu kebenaran di dalam tasawuf itu adalah kebenaran yang bersifat intuitif, perasaan, ya, perasaan. Apalagi di dalam ajaran Thariqah. Ya, ajaran Thariqah itu memang negara sunnah. Ya. Ya. Dulu mertua saya itu adalah guru mursyid Thariqah. Jadi kalau orang belok Thariqah itu, ketika masuk Thariqah itu, di sana harus membaca wirid. Kalau misalnya masih baru masuk sekian ribu ya, wiridnya harus dibaca. Kemudian harus dia mandi taubat. Jadi mandi taubat. Mandi taubat itu mandinya kok salah jam 12. Ya dengan itu pemakai. Kalau habis mandi taubat. Ya. Itu ajaran tasawuf. Ya, ajaran tasawuf. Ya. Maka di sini katakan bahwa wahadaratul mutabayinah ya. Apa urgensinya kita mempelajari tasawuf di era seperti sekarang ini? Ada sebuah buku bahwa yang kalau dulu lagi booming, saya lihat kemarin di WA itu ada Zoom tentang diskusi tentang bahwa uang adalah sebagai agama gitu. Kan juga di Facebook di internet. Jadi uang itu materi sekarang menjadi sebuah agama. Ya. Ada pengen beli buku itu ada. Katanya setelah booming. Maka kemarin dalam diskusi meeting Zoom itu didiskusikan dalam sebuah seminar tapi melalui Zoom. Ya. Ya, jadi orang apakah era seperti sekarang ini butuh pada tasawuf? Ya, itu bergantung. Apakah tasawuf harus orang tua bang sampai bajunya kokoh saruman? Tidak. Bisa aja seorang sufi adalah seorang yang eksekutif ya. Ya. Dia seorang berdasi, paling bisa jadi dia seorang sufi. Ya. Jadi sufi itu bukan diformatkan dalam bentuk sarungan ya. Tidak. Nanti kalau kita kaji salah lebih dalam tentang tasawuf. Kira yang seperti sekarang ini juga perlu memahami tentang persoalan tasawuf. Sangat butuh tentang kajian tasawuf. Dan tasawuf adalah butuh. Dan kalau orang itu sufi maka tidak ada negara korupsi. Ya. Maka negara itu akan aman. Ya. Kalau orang memahami tentang tasawuf. Ya. Kami batinnya adalah menjadi bersih. Ya.
Maka di sini bahwa ternyata bahwa tasawuf itu adalah, tadi menurut tasawuf itu bukan hanya milik Islam, tapi menurut istilahnya benar-benar yang berbeda. Ada yang namanya asketisme dalam Islam, ada namanya tasawuf, ya. Wa hadaratil mutabayyinah, dan peradaban yang berbeda-beda. Fi usulil mukhtalifatin, ya. Di kitabnya Al-Hayatul Ruqyah itu disebutkan juga. Apakah sudah muncul zaman Rasulullah istilah tasawuf? Belum ada. Nabi itu ada tahaddus. Dan muncul pada satu ada namanya Nusa Qurra Zuhad. Apa zuhud itu? Ya. Jadi di hadis Arba'in Nawawiyah itu ada sebutkan ya, bahwa kalau akan dicintai orang-orang isnad yuhib bukan nas. Juga kamu maka Allah jadi kau akan menjadi manusia. Waliyana nasratun fardiyatun ya. Aumailun dzatiyun ta'amuliyun ya, tapi itu al-khayal wa tajribah. Maaf. Jadi tasawuf itu adalah bersifat personal, fardiyah. Jadi perasaannya bersifat individu. Maka saya katakan tadi itu, ketika Syekh jadi mendapatkan imla, mendapatkan dikti dari Nabi, diri-diritanya adalah melalui didikti oleh Rasulullah dalam mimpinya, ya. Maka orang lain bisa percaya, bisa tidak. Bisa percaya, bisa tidak. Al-Awrah, ya. Diri-diri, ya. Seperti di dalam, maka kalau di dalam tasawuf itu ada beberapa, ada thariqah, ya. Kami kan pernah dengan thariqah. Maka di dalam NU itu ada namanya thariqah mutabarrah dan baik mutabarrah. Salah satu dari ajaran tasawuf adalah thariqah. Thariqah itu banyak, orang ada second. Maka muncul yang namanya mutabarrah dan baik mutabarrah yang diakui, yang legal dan tidak legal. Itu menurut versi misalnya orang itu ada sendiri. Ada thariqah qadiriyah, ada thariqah qadiriyah qadiriyah, naqsyabandiyah, ada naqsyabandiyah, ada rifaiyah, macam-macam, syadiliyah. Ya, jadi punya guru-gurunya sendiri-sendiri. Nah, yang terkenal adalah thariqah qadiriyah. Saya Abdul Al-Jailani. Dulu pernah saya bacakan kitabnya tentang salah satu disertasi yang ditulis seorang mahasiswa tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aruf Sufiyah wal Aqidiyah. Jadi pemikiran Imam Al-Qadir Al-Jailani tentang tasawuf dan masalah akidah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menulis dua kitab asli beliau, Al-Fatwa Ar-Rabbani, ya, salah satu di antara kitabnya. Ya, karena saya print ya. Itu adalah tulisan kitab asli. Tulisannya di Syekh Al-Jailani, ya. Jailan dari kata negara, wilayah namanya Jailan. Jadi nama Abdul Qadir Al-Jailani bukan nama nama daerah. Sudah Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Al-Ghazali juga begitu. Ghazali Gaza. Ya. Ini disebut kepada daerah. Ya. Jadi fardiyatun bersifat individu. Aumailun dzatiyun, ada kecenderungan ya. Ta'amuliyun yang terkait dengan intuisi, pemikiran, ya kami al-khayal wa tajribah, yang pijakannya adalah khayal, intuisi. Maka dikatakan tasawuf itu adalah bersifat intuitif. Kebenarannya adalah kebenaran yang bersifat intuitif, bukan kebenaran yang bersifat hakiki, tidak bisa dibuktikan, dibuktikan. Itu adalah tasawuf. Wa tajribah, pengalaman, eksperimen, ya, pengalaman, ya. Saya melihat orang-orang yang ikut thariqah, orang yang damai, ya, ekonomi, kawajuhan, ya, orang-orang jadi organisasi. Jadi thariqah ini kan semacam organisasi. Ya. Saya lihat tukang misalnya di mana Al-Qadiri, orang dari mana-mana, ada yang dari Malaysia, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Jawa Barat. Kalau misalnya malam-malam itu datang, ya memang mungkin yang perlu barangkali perlu diluruskan niatnya. Jadi ajaran mereka itu bagus, betul-betul memahami. Tapi persoalannya apakah orang-orang yang mengikuti mereka itu tidak dan doktrin daripada tarikahnya Syekh Abdul Jailani. Karena ada buku, ada kitab khusus Syekh Abdul Jailani. Bahkan di dalam
kitab yang saya baca dulu itu presentasi tentang seorang mahasiswa di Ujung Puro itu disebutkan bahwa wirid-wiridan yang dibaca oleh dalam Thariqah Al-Qadiriyah itu bukan asli tulisannya Syekh Abdul Jailani, tapi adalah tulisan dari para murid beliau yang dinisbatkan diklaim kepada bahwa itu adalah doktrin daripada doktrin Thariqah Manaqib Syekh Abdul Jailani. Saya pernah tanya kepada sekretaris di mana di Al-Qadiriyah, saya tanya biografinya, karena nggak paham juga. Jadi problem juga. Jadi sebuah Thariqah kami tidak betul paham secara detail, secara akademik ya, tentang doktrin-doktrin ajaran Thariqah Al-Qadiriyah. Ya. Itu yang menjadi problem ya. Maka di sini kata at-tajribah, pengalaman. Walaysa yabqa syai'an wahidan la yataghayyar. Ya. Dan seorang tidak akan mampu ya. Syai'an wahidan, sesuatu yang tidak akan berubah. Ada seperti dari mampu sopo ahad ya, ayat kalau bekal sopo saya wahid dan lain tak ini akan malah berubah. Ya. Jadi seperti Thariqah Qadiriyah itu kan Thariqah Qadiriyah dan Syabandiyah ini kan yang dimulai saya apa itu dari Mekah juga itu. Saya Almin Kabawi, saya Khotib Almin tadi itu kan mengkombinasikan antara Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsabandiyah, maka muncul sebuah campuran di antara dua mereka itu namanya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, baca di dalam buku tasawuf itu. Baru al-aqs yang tariku baina fardin wa akhar, yang berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain. Makanya kan ada beda-beda itu. Misalnya Thariqah Qadiriyah dulunya siapa? Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dulunya siapa? Thariqah Syadiliyah Imam Syadili, Thariqah Naqsabandiyah yaitu Syekh Adijani, Thariqah Rifaiyah Syekh Arifai, gurunya sendiri, pengalaman spiritual, ya, perjalanan spiritual seorang tentunya beda-beda, ya, beda-beda, ya, sehingga muncul namanya Thariqah. Jadi Thariqah itu adalah afiliasi, ya, dari berbagai macam aliran-aliran Thariqah, ya, Thariqah, ya. Intinya apa? Bahwa Thariqah adalah jalan. Thariq itu jalan. Jalan itu apa? Al-wusul ilallah, agar orang sampai tembus kepada Allah, agar sambung dengan Allah. Ya. Nanti di sini dijelaskan di pasal itu. Baina fardin wa akhar. Wa yumassilu awsa, dan mencerminkan awsa tabayun, perbedaan yang sangat luas. Baina min raddin min rududin wal rudud tudkili an-najimati, jadi berbagai macam rudud ya, penolakan ya. An-najimati yang muncul ya, an-wasiratin dari rudin sadidatil al-aqid ya. Jadi banyak berbagai macam pengaruh berbagai macam faktor-faktor eksternal terhadap sebuah ajaran, muncul aliran-aliran. Kalau misalnya waktu bulan Ramadan, kadang-kadang pemerintah sudah resmi mengumumkan lebaran ya, ada semacam kelompok ya, aliran Thariqah yang kadang-kadang mendahului, kadang-kadang mengakhiri. Ya. Di Jember ini ada namanya di pondok Ad-Duror di Jalur. Soalnya ada banyak orang penelitian itu mempunyai kitab sendiri, ya, sendiri, ya, yang tidak ikut dalam mereka. Ya, mereka meyakini tentang hasil hitungan mereka, buku kitab mereka. Ya, ya, kadang-kadang mendahului, kadang-kadang mengakhiri. Tapi tidak sama tentang mengakhiri Ramadan. Ya, walaupun memang hadisnya jelas, sumu liluyatikum, faktiru liluyatikum, fa'idun ma'alikum fakbiru dana. Ya. Tuh ya. Kalau di Saudi tidak ada. Di Saudi itu ya pokoknya yang punya hakul ikhbar, itu yang hak untuk mempublikasikan hanya negara. Di Indonesia itu memang agak aneh ya.
ada Muhammadiyah, berbagai macam aliran itu gaya diri kita itu, ya, gaya diri. Ya. Padahal di dalam kaidah fikih disebutkan hukumul hakim yulzim wa yanfa'u. Keputusan negara itu yulzim, mengharuskan semua warga harus mengikuti keputusan negara. Ya. Keputusan pemerintah. Ya. Bayar kalau tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan. Orang boleh diyakini terhadap apa yang diyakini, tapi tidak punya hak untuk namanya hakul ikhbar. Menginformasikan kepada publik nggak boleh dia, tidak punya otoritas. Ya, tidak punya otoritas. Di Saudi itu adalah negara yang misalnya mau hukum, ya, tapi menunggu keputusan daripada raja yang dibuatkan keputusan kejaksaan nggak boleh begitu. Ya. Di sini tidak semua orang ormas kadang-kadang menginformasikan, mempublikasikan, ya, bisa berlaku kepada jamaahnya. Wadalla tasawuf ma suyuhi, wadalla tasawuf dan dalla menjadi tasawuf ma suyuhi bersama suyu populernya. Kalimatun di tasawuf ini memang populer, ya. Karena banyak kita berbicara tentang tasawuf. Ya. Nanti ada penjelasan apa bedanya tasawuf dengan sufi. Apakah sufi itu tasawuf di sufi atau setiap sufi itu tasawuf? Ya. Ada istilahnya tasawuf dan sufi itu beda-beda. Beda itu. Maka dikatakan bahwa tasawuf dan tasawuf itu menjadi populer, ya. Tapi masuhi dengan perkataan tasawuf kalimatun majhulah. Jadi kata-kata yang enggak jelas. Wamida itu artinya samar. Ya, majhulah tidak jelas. Apa sih tasawuf itu? Ya. Nanti saya gambarkan orang berkata sufi kalau pakaiannya tukang jambe, ya, saruman, segala opor, bukan gitu. Maka dia satu sohbatun lil ghoyah, kata Mas saya tadi. Oleh karena itu para jadi tasawuf itu adalah sohbatun lil ghoyah, sangat sulit sekali. Jadi difficult. Bahasa Inggrisnya apa ya? Sohbatun lil ghoyah sangat sulit. Bingung ya? Difficult. Sangat atau bahasa Inggris? Very difficult. Ya. Sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena literatursnya banyak. Ya, yang terpengaruh dengan berbagai macam doktrin agama lain yang mempengaruhi. Ya. Nanti akan kita bahas kapan munculnya istilah tasawuf. Apakah pada abad kedua atau abad ketiga? 5 adalah takut indah qalbiyatun shahihah. Jadi kata saya mempelajari tasawuf sangat sulit bagi orang yang tidak punya latar belakang. Di malam takut indah qalbiyatun shahihah. Qalbi itu latar belakang. Shahihah itu yang benar. Fitrah Islam dalam tulis Islam. Watilka surubat ala taqtarifu al-bahs. Dan kesulitan-kesulitan itu ala taqtarifu yang meliputi, yang mengelilingi al-bahs, ya, melakukan semuanya penelitian, kajian. La talbasu antazula inda tahqiq kitabil sunnah rasulih. Di mana sesuatu tidak akan bisa la talbasu orang menang, ya. Antazula itu bisa hilang kecuali kalau bertahqiq. Di semua itu sesuatu itu akan bisa hilang kalau kembali dikembalikan kepada berhukum pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajadna Arab ulama qadimahum wa hadisahum, kita telah menemukan berbagai macam pendapat para ulama, baik ulama yang kuno atau ulama yang modern. Itu jindan bila sangat berbeda sekali. Itu berbeda-beda pendapat itu tidak diperlagi dengan sangat perbedaan yang sangat besar sekali. Hawala kalimat tasawuf, kita kata-kata tasawuf. Istiqomah dan mustahil. Kata-kata tasawuf dari mana? Nanti akan dibahas. Bahkan ada yang mengatakan ribuan asal usul kata tasawuf. Dalam kitabnya ada, dalam kitabnya Kesultanan Kuasa itu disebutkan. Jadi saking banyaknya asal usul kata tasawuf, bukannya 1-2 kata. Dari berbagai macam, bahkan mengatakan setiap ratus asal usul kata tasawuf. Wabah itu dia dan kapan dan mulai munculnya kalimat tasawuf. Sunasti malas kemudian penggunaan tasawuf. Maka dari hal ta'bud tasawuf. Demikian juga sekitar tentang definisi tasawuf. Mana satu dan perkembangannya, memasaudir dan sumber-sumber dari tasawuf, referensi atau sumber-sumber dari tasawuf. Walakin mukawin ala bainatin minal
haqiqah, walakin naqulu, bahkan kita ala bainatin minal haqiqah, ya, ala bainatin minal haqiqah, walakin anulima, dan kita bisa mencapai pada sebuah kebenaran, ya. Walakin anulima, maka kita harus menguasai awalan bidikri at-ta'rifat al-muta'adidah, tentang definisi-definisi yang sangat beragam ala diqaddam haulai haulai tasawuf, yang telah disampaikan dan telah disodorkan, ya, oleh para ulama tentang mana-mana tasawuf, ya. Jadi nanti pertama yang kita pelajari adalah tentang istilah tasawuf, ya. Tasawuf ini kalau kuliah di PDKIA, perguruan tinggi agama Islam, itu menjadi mata kuliah namanya MKDU, mata kuliah dasar, ya. Kalau sebelumnya nggak ada, ya, tasawuf, ya. Ini menjadi mata, karena ini menjadi ilmu yang jadi basic, ya. Perlu minimal kita mengenal apa itu tasawuf, apa bedanya antara tasawuf dengan sufi, apa bedanya antara sufi dengan tasawuf, ya. Kemudian kalau orang bisa mencapai, kalau seandainya orang itu kosong, ya istiqomah, sholat jamaah, ya alhamdulillah, apa dikatakan sufi. Nah, ada di dalam kitab ini, ya. Ya, ada dalam kajian kitab ini. Ya. Apakah orang yang sudah sholat jamaah, rawatib,